Melihat kemajuan ataupun peningkatan kemampuan industri pertahanan dalam negeri, khususnya roket buatan 8 yang telah sukses dan berhasil memperkuat sistem pertahanan militer Indonesia dengan roket darat ke darat Erhan 122B. Namun, berkaca dari hal tersebut, tentunya Indonesia terus melakukan peningkatan alutsista militer TNI sebagai kebutuhan pertahanan nasional. Selain itu, Indonesia juga telah mulai mencoba mandiri dalam hal pengadaan alat pertahanan strategi. Salah satunya adalah sistem pertahanan misil, peluru kendali jarak menengah dan jarak jauh yang hingga kini terus dikembangkan. Walau mengingat jika keuangan Indonesia tidak sebanyak negara-negara superpower di dunia, seperti Rusia, Amerika Serikat, dan Cina yang semakin maju dan mampu memproduksi sendiri alutsista tempur canggih. Di sisi lain, Indonesia sendiri melalui Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN sebenarnya sudah mulai melakukan pengembangan roket nasional sejak tahun 1964. Bahkan saat itu, Indonesia menjadi negara kedua di Asia dan Afrika setelah peluncuran misil buatan dalam negeri telah sukses, yaitu roket Kartika. Namun, sayangnya kesempatan yang begitu sangat baik membuat Indonesia gagal melakukan alih teknologi, sehingga seringkali Indonesia bernasib sebagai konsumen dari negara lain. Berkaca dari gagalnya Indonesia saat itu, kini dengan dana yang mencapai 5 miliar, LAPAN dikabarkan terus mengembangkan roket eksperimental RX-550 dan sejak dikembangkan di tahun 2011, roket RX-550 buatan dalam negeri ini masih bergelut dengan uji statistik. Namun jika roket RX-550 terbukti sukses melakukan pemuktakiran, tentunya LAPAN dipastikan mampu membuat rudal balistik berpeluru kendali jarak jauh, yaitu Erhan 550 sebagai bagian dari sistem pertahanan nasional Indonesia. Hal ini tentunya bukanlah perkara yang mustahil, sebab sebelum berkonsentrasi pada pengembangan roket RX-550, LAPAN telah berhasil melakukan uji terbang roket RX-450 pada tahun 2009 lalu, sebagaimana yang telah kita saksikan melalui rilis resmi industri pertahanan LAPAN. Di sisi lain, roket RX-550 yang sementara dikembangkan oleh industri pertahanan Indonesia ini didaulat sebagai roket terbesar yang pernah dikembangkan LAPAN dengan kaliber 550 mm, yaitu berbahan peluncur hidroksil tolen polybutadiene dan diklaim memiliki jangkauan hingga 533 km dan ketinggian terbang mencapai 150 km. Selain itu, roket RX-550 buatan LAPAN mampu mengorbit seperti satelit dengan panjang hingga 10 meter pada komponen tingkat pertama dan kedua. Untuk kecepatan luncur roket RX-550, yaitu maksimum mencapai 7,67 Mach dengan bahan roket hingga 300 kg, yang artinya dalam peluncuran misil roket RX-550 dapat membawa hulu ledak yang sangat besar dan berdaya hancur tinggi. Selain itu, dengan roket berdiameter 550 mm dan panjang 6 meter ini adalah merupakan penyempurnaan dari beberapa roket LAPAN sebelumnya, yaitu roket RX-420. Roket ini juga dapat bekerja sebagai roket pendorong booster utama bagi roket pengorbit satelit, sehingga implementasinya tidak hanya pada bidang militer saja. Sementara itu, berdasarkan lansiran sumber media informasi militer terkait lainnya, dikabarkan jika dalam pengembangan RX-550, industri roket LAPAN ini telah menggandeng Ukraina dalam pengembangan roket-roket, termasuk di dalam kesepakatan untuk proses alih teknologi antara kedua negara. Sementara pada tahun 2011 yang lalu, LAPAN dikabarkan sempat melakukan pengujian dan ditetapkan
bahwa roket masih belum bisa dikatakan layak uji terbang, dikarenakan belum sempurnanya struktur komponen nosel motor roket RX-550. Sebab idealnya ketebalan struktur material pada roket RX-550 adalah 6 mm. Sedangkan kondisi saat itu ketebalannya hanya mencapai 3 mm, sehingga tidak mampu menahan panas 3000 derajat Celcius selama waktu pembakaran propalan sekitar 14 detik. Dan ketebalan material yang hanya 3 mm hanya mampu tahan dalam waktu 7 detik saja. Akibatnya saat memasuki detik ke-8, material nosel robek dan pecah. Namun walaupun demikian, sempat mengalami kegagalan di tahun 2011 lalu. Dabun 8 tetap optimis mampu menerbangkan roket RX-550 setelah sebelumnya mengalami kendala pada tabung motor dan nosel sebagai bahan evaluasi pengembangan roket RX-550. Sementara dalam kutipan sumber media informasi terkait, selain mengembangkan roket RX-550, 8 dan lembaga-lembaga strategis lainnya dikabarkan sedang merancang roket kendali atau cruiser. Salah satunya diberi nama Roket Kendali Nasional atau RKN-200. Sementara untuk spesifikasi roket RX-550 buatan Industri 8 Indonesia memiliki panjang 14,91 meter, berat lift-off 4.943 kg, dengan total massa propalan 3.072 kg. Adapun berat muatan atau hulu ledak yang dapat diluncurkan untuk sistem pertahanan militer roket RX-550 buatan Indonesia, yaitu 300 kg dengan kecepatan luncur maksimum 7,67 Mach. Sementara untuk ketinggian, roket ini mampu melesat hingga 150 km dan memiliki jangkauan maksimum 533 km saat diluncurkan ke target sasaran. Hal tersebut dikabarkan jika sebelumnya 8 meluncurkan roket RX-320 pada tahun 2008 lalu, dan kemudian ditingkatkan pada tahun 2019, akhirnya berhasil meluncurkan roket RX-420 yang hingga kini masih terus dikembangkan kemampuannya untuk menjaga wilayah Indonesia. Dengan suksesnya mengembangkan roket RX-420, tentunya bukan lantas industri pertahanan dalam negeri yang bergelut di bidang pengembangan alutsista tempur roket untuk TNI harus berpuas diri. Sebab di akhir tahun 2010, 8 kembali mendesain roket RX-520, yaitu roket yang lebih besar dan memiliki daya jangkau lebih jauh dibanding RX-420 sebelumnya. Hal tersebut berdasarkan kutipan sumber media informasi militer terkait, bahwa roket RX-520 ini memiliki spesifikasi yang lebih hebat ketimbang RX-420. Dan sesuai desain awal, yaitu roket RX-520 memiliki kecepatan maksimal 1,7 km per detik. Selain itu, roket RX-520 ini memiliki panjang hingga 8,8 meter dengan bahan bakar propelan padat seperti jenis roket lain, dan untuk daya jangkau roket RX-520 ini diprediksi mencapai 300 km. Sementara itu, yang menjadi pembahasan tentang kemajuan industri roket ataupun cikal bakal rudal balistik masa depan buatan dalam negeri adalah dengan antusias industri pertahanan 8 yang terus mengembangkan tingkatan kemampuan daya penghancur maupun jangkauan roket RX-750 yang digadang-gadang akan menjadi roket berskala balistik buatan Indonesia. Di sisi lain, melalui industri roket 8 Indonesia yang terus mengembangkan roket peluncur satelit RX-750 yang merupakan roket peluncur satelit seri lanjutan dari RX-420 yang telah sukses diluncurkan dari kawasan timur Indonesia pada tahun lalu. Sementara itu, seri-seri ini akan dikembangkan menjadi dua bagian,
yaitu roket peluncur satelit RX Series dan rudal pertahanan Indonesia yaitu Erhan. Untuk roket RX-750 buatan dalam negeri diklaim mempunyai jangkauan 1000 km dan roket RX-750 ini memiliki diameter roket 75 cm serta telah diluncurkan di akhir tahun 2010 silam. Melalui uji coba tersebut, RX-750 ini ternyata sudah bisa terwujud dan memasanginya dengan sistem kendali dengan jarak jelajah sehingga menjadi rudal pertahanan jarak jauh yaitu Erhan yang memiliki jarak jangkau 1000 km. Namun untuk saat ini yang baru benar-benar terwujud sebagaimana kutipan sumber media informasi terkait yaitu adalah Erhan 122B dan RX-420. Sementara roket RX-420 ini sudah dirancang sebagai roket untuk peluncur satelit dan generasi lanjutnya dari roket peluncur satelit adalah RX-750 ini. Namun sampai saat ini roket RX-750 belum juga diuji coba. Bahkan menurut kabar yang beredar, roket RX-750 dan RX-550 ditangguhkan untuk sementara waktu. Karena dari pihak Lapan akan fokus ke pengembangan roket RX-450 yang saat ini telah dilakukan.